Baik kawan-kawan pembelajar riset ilmu manajemen, terutama para calon dokter. Ya, berikut ini saya akan sharekan ya satu bagian kecil dari kuliah kami hari ini, yaitu kuliah Current Issues in Marketing Theory pada kelas PhD Marketing atau program doktor ilmu marketing, Fakultas Ilmu Ekonomika dan Bisnis Undip atau program doktor ilmu ekonomi dalam bidang konsentrasi manajemen. Mata kuliah ini adalah mata kuliah teori di mana mahasiswa akan menggali, tentu menggali sebuah teori, sebab kita sangat yakin bahwa tanpa penguasaan teori, kita tidak dapat memperkaya research dan alat-alat kerja dalam bidang marketing atau theories and tools ya dalam baik riset marketing maupun dalam praktek-praktek pemasaran. Nah, hari ini adalah kuliah yang ketiga dalam semester ini dan mahasiswa mulai memaparkan bagaimana mereka menelaah atau membaca teori dan mencoba memahami perspektif-perspektif teori yang dilakukan oleh para ilmuwan selama ini. Jadi bagaimana mereka membaca artikel jurnal, lalu menarik perspektif yang dikembangkan oleh para ilmuwan, walaupun sifatnya masih kognitif, tetapi mencoba mempelajari bagaimana para ilmuwan membuat perspektif dari sebuah teori. Dan tentu akan berwujud pada apa? Sebuah artikel jurnal yang dipublikasikan pada jurnal-jurnal bereputasi. Nah, hari ini adalah minggu kedua atau pertemuan yang ketiga. Setelah pertemuan yang pertama membahas mengenai teori dan segala seluk-beluknya, termasuk pembagian hampir sekitar mungkin belasan teori untuk dibahas oleh para mahasiswa program doktor marketing tahun ini. Minggu yang lalu saya jelaskan mengenai bagaimana proses hermeneutika dalam teori, ya khususnya dalam ilmu manajemen yang bahannya adalah sebagian dasarnya dari buku ini. Ya, ini adalah buku ya kita lihat hermeneutika ya teori baru mengenai interpretasi, tentu sulit karena ini adalah bagian dari kuliah di filsafat ya. Tetapi tidak apa-apa, kita mencoba belajar bagaimana menarik interpretasi khususnya melalui apa yang disebut dengan questioning the how, bertanya mengenai bagaimana. Nah, itulah minggu lalu dan hari ini mahasiswa mulai membahas. Dan atas dasar itu nanti mereka akan membuat interpretasi lanjutan. Bagaimana prosesnya? Mari nikmati bahan belajar ini. Semoga berguna untuk kawan-kawan semuanya. Baik kawan-kawan semuanya, kita barusan saja belajar ya mendengarkan sebuah pemaparan teori dari Saudari Yunita. Ya, Yunita sudah memaparkan sebuah teori mengenai apa atau yang berjudul Resource Advantage Theory of Competition. Saya lupa rekam tadi. Namun nanti coba Yunita siapkan itu dalam bentuk sebuah video YouTube supaya kita dapat belajar bersama dari apa yang kamu gali. Ya, saya rasa ini penting kawan-kawan semuanya. Kali ini kalian belajar bagaimana kita memahami sebuah teori, terutama hakikat dari teori itu. Saya rasa ini yang kita pahami hari ini. Nah, setelah memahami teori itu, tadi kita dipaparkan
mengenai bagaimana para ilmuwan menarik perspektif dari sebuah teori yang dikembangkan dalam penelitian-penelitian mereka. Bahkan tadi sudah dibagikan contoh-contoh variabel yang mereka gunakan. Bahkan tadi kalau tidak salah sudah disajikan ada sekitar 19 variabel. Itu baik bisa kita manfaatkan. Saya juga sudah sharekan pada kalian hari ini ya sebuah PowerPoint yang berisi variabel-variabel dan indikator dari mungkin ada 100 model penelitian. Nah, mari kita manfaatkan itu untuk mengembangkan pikiran-pikiran kreatif kita dalam merancang riset kita. Bagaimana prosesnya? Mari dengarkan sedikit penjelasan saya berikut ini. Oke, baik kawan-kawan semuanya. Hari ini kita sudah mendengarkan penjelasan dari Saudari Yunita. Menjelaskan bagaimana teori atau hakikat dari teori yang namanya Resource Advantage Theory of Competition. Ya, dan memang kita perlu memahami teori. Untuk apa? Untuk tahu filosofi berpikir yang membuat teori itu. Artinya, bagaimana mereka menjelaskan hakikat teorinya, mungkin asumsi-asumsi dasar dari teorinya, bahkan yang lebih penting adalah apa? Kalau mereka sudah membuat semacam prinsip-prinsip dasar atau teori-teori atau premis-premis dasar dari teori mereka, kita memahami filosofi mereka mengembangkan teorinya. Dan seperti tadi digambarkan ya dalam gambar yang awal-awal mengenai hakikat teori ini, kalian lihat ada pikiran yang menarik di bawah gambar tadi, bahwa apa? Competition itu adalah sebuah disequilibrium proses yang selalu kita cari atau kita lakukan atau kita alami, karena begitulah hakikatnya bisnis. Persaingan, kita bisa lihat apa yang terjadi. Si A mengembangkan produk ini, sebentar lagi dirubah lagi oleh lain, kembangkan yang lain. Nah, dengan adanya banyak perubahan-perubahan melalui inovasi seperti yang dibuat oleh para pesaing, pasar terus berubah. Terus berubah. Sebagai konsumen pun sama. Wah, kita ingin beli itu, beli yang sana, beli sana, ya cari uang. Ya makanya kan kita juga cari uang. Wah, ben bisa beli yang itu, ben iso tuku kae, dan seterusnya. Nah, tapi yang hakikat menarik dari teori itu terjadi pasar yang sangat dinamik. Yang menarik juga sebenarnya tadi tidak dijelaskan dengan cukup jelas, butir pertama. Jadi butir pertama atau premis nomor 1. Ini bagus sekali dikatakan apa? Pasar itu adalah sesuatu yang sangat heterogen. Resources, market information, itu sesuatu yang sangat heterogen. Artinya apa? Wah, ya itu sangat beragam. Tapi lebih penting lagi bagi marketer adalah apa? Kalau itu beragam, berarti kebutuhan konsumen pun sangat beragam. Maka kalau kita mau sukses, bangunlah resourcesmu yang memiliki tadi comparative advantage. Dengan cara apa? Nah, salah satunya adalah konsep mengenai segmentation, targeting, and positioning. Jadi kalau kawan-kawan baca nanti riset-riset orang mengenai butir pertama
Itu nyangkut, oh iya berarti harus ada segmentasi dong. Sehingga yang tadi heterogen itu bisa terkelola atau bisa dikelola dengan baik. Nah itu utamanya. Tapi itu kan pikiran dasar dari yang punya teori. Ya kita nyalin ulang itu ya udah selesai kan. Tetapi kalau saya hanya nyalin ulang itu, pasti orang akan mengatakan, loh, ini hanya plagiasi itu atau pikirannya orang ditulis ulang. Dan ini yang banyak kali kalian semua, kita, termasuk mahasiswa S1, S2, S3, apa yang mereka lakukan? Kalau mereka tulis teori, nyalin ulang pikiran-pikiran orang itu. Yang saya sebut dengan parade teori. Misalnya, Hamel mengatakan gini, Prahalat mengatakan gini, Hunt mengatakan gini, Morgan dan siapa mengatakan gini, Hunt dan Morgan mengatakan gini. Nah itu kan kita nyalin toh punya orang. Lalu apa gunanya? Gitu kan? Oleh karena itu, yang harus kita kembangkan adalah melakukan perspektif yang saya sebut dengan perspektizing. Lah itu bagian dari apa? Bagian dari sebuah ilmu yang namanya apa? Hermeneutika. Sebentar, saya ambil ya. Kalian lihat buku saya di rak ini. Oke, saya ambil. Bisa lihat ini ya. Kelihatan kah dari ininya? Atau ini kalian lihat buku ini ya. Ya, tapi ini buku kelas berat. Bukunya kelas berat. Wah, itu nih enggak pergi sinau di filsafat ya rada mumet lah kira-kira gitu ya. Ya. Nah, karena mumet itu ya sudah tak jelaskan. Saya jelaskan bahwa kita perlu membangun perspektif. Mencarinya dari mana? Ya kalau ini kan ilmu umum, ilmu filsafat. Kalian lihat ya judulnya ini ya, hermeneutika, teori baru mengenai interpretasi. Ya. Tapi dijamin kalian baca ya mumet, pasti mumet tenan gitu. Wah, ini opo gitu. Ya, tapi mungkin juga karena kalian masih muda-muda rada gampang. Saya karena belajar, saya kuliah ya. Saya karena pergi belajar jadi mahasiswa filsafat. Saya belajar di STF dari Alkara gitu. Wah lah ilmunya wah berarti ada aturannya. Lah saya menarik itu ke dalam ilmu manajemen. Dan apa yang lalu menarik di situ? Ternyata ada banyak cara kita melakukan interpretasi. Salah satunya seperti yang saya bilang berkali-kali adalah apa? Questioning the how. Atau questioning about the how. Kita bertanya, Pita, gimana ya itu bisa berjalan? Nah, maka kita putar otak kita kan, membangun logika di kepala kita. Seperti teorinya mengatakan kita harus memiliki sebuah sumber daya yang memiliki comparative advantage. Wah, gimana ya caranya? Wah, kalau saya punya sebuah sumber daya yang memiliki comparative advantage, lebih baik dari orang. Contohnya, lalu saya mengatakan begini, kalau gitu, saya mau membangun sebuah kapabilitas. Apa? Wah, kapabilitas inovasi. Tetapi kapabilitas inovasi ini menggemakan apa? Nilai-nilai teknologis tertentu. Jadi begitu orang buka HP ini, orang datang tuh mau belanja HP. Begitu dia lihat, waduh keren banget ya. Loh ini Bapak bisa lakukan transaksi dari sini. Iya bisa, tinggal nutul ini toh langsung uang masuk, langsung uang keluar. Wah tinggal nutul ini toh, wah apa-apa dan seterusnya. Nah kalau kita punya yang macam ini,
lebih baik dari punya orang, oh berarti kita berpeluang dong untuk menciptakan sebuah keunggulan seperti yang digambarkan dalam tadi teorinya Hunt dan Morgan itu. Nah, jadi seperti ini yang harus kita buat. Mengapa? Karena kita adalah pembelajar. Lah, kita jadi pembelajar sungguh adalah bukan sekedar menghafalkan pikiran orang, no, bukan itu. Kalau sekedar hafalkan pikiran orang, ya apa gunanya? Malah jadi plagiator-plagiator. Tapi yang perlu adalah kembangkan cara pandang baru dari sebuah teori, tentu sesuai dengan kematangan intelektual yang kita miliki. Bisa tangkap kawan-kawan semuanya? Jangan catat, ini perlunya dengar gitu kan. Dengar, oh ya mungkin gini ya caranya. Nah, karena itu ya, kita udah punya, tadi saya bagikan kumpulan variabel-variabel. Mbak Yunita tadi udah siapkan 19 kalau tidak salah. Nah, mari kita coba meresapi teori ini dengan kita menyusun apa? Menyusun sebuah model penelitian kita. Ya, boleh pakai rangka seperti yang saya bagikan di lembar kerja boleh. Ya, yang paling utama adalah apa? Coba kita menarik perspektif dari teori yang barusan kita dengarkan. Boleh kita kombinasi beberapa variabel, boleh. Variabel itu juga dibagi yang baru-baru banyak. Ya, nggak usah mikir dulu research gap. Mikir aja, saya mau rancang penelitian yang macam ini. Research gap nanti belakangan dipikirkan, toh ada kuliah yang lain kan. Lalu kita gandeng, katakan kita buat sebuah model penelitian berisi 7 variabel. Jadi tinggal tambah ke kotak tambah bundar-bundar ke yang saya beri ya. Ya, pola itu melatih logika kita. Nah, untuk itu manfaatkan kalau bisa membuat yang warna kuning. Warna kuning itu artinya itulah perspektif yang kita buat sendiri. Ya, artinya maksudnya kalian buat di kelompok kira-kira gitu. Ya, buatlah 2, kalau bisa 3 ya boleh. Ya, 2 aja cukup, tapi jangan 1 kayak kita buat di tesis itu kan. Ingat cara berpikirnya adalah apa? Kalau teorinya kayak gitu, saya mau teliti di industri, kegiatan marketingnya. Kira-kira apa yang bisa saya kembangkan yang menggambarkan bahwa itu ditarik, diinterpretasi dari teori ini. Bisa paham kawan-kawan semuanya? Ya, oke. Ini gunakan akal sehat kita, berpikir merdeka. Kita jangan ngomong kampus merdeka hanya slogan. Mari kita lakukan. Saya sangat yakin kita bisa. Hafalan buang dulu, karena lebih penting adalah itu. Nah, karena itu ini kalian ada 11 orang. Oke, kita bagi 3-3-3. Ya, 3-3-3 berarti ada kelompok yang lebih ya, 4-4-3 ya. 4-4-3. Nah, saya akan bagi kelompoknya. Silakan pilih bebas anggotanya atau masuk aja bebas ke kelompok. Ya, nanti kalian pilih sendirilah kelompoknya siapa-siapa atau bisa lihat. Apapun boleh karena sama-sama kita akan menggeluti satu teori yang sama. Jadi kita paham teori ini. Bayangkan kita ada punya banyak teori lah, kalau semua itu kita bahas. Wah, lah pasti menarik itu. Memperkaya riset kita itu pasti. Bisa paham kawan-kawan semuanya apa yang saya sampaikan? Ya, saya lagi coba, soalnya kacamataku malah begini malah tidak jelas ya. Ya, tapi oke. Saya barusan terapi mataku ini loh. Mataku dengan terapi jamu ya, jamu mata sehat ya. Saya hari ini ngajar udah pakai kacamata loh dari pagi. Ada. Ini loh saya ada beli di sini loh, di laku ini ada.
Oh, ini lain, ada dua macam. Hmm, terapi mata, supaya matanya nanti tidak pakai kacamata lagi. Saya rada tuli, jadi saya pakai ini terapi telingaku ya. Ya, hari ini kan saya latihan suruh mereka ngomong, saya dengar jelas enggak. Oke, baik. Oke, saya rasa begitu. Baik, saya buka ini apa namanya eh breakout rooms, berarti 3 ruang. Nah, kalian akan masuk ke situ, lalu coba mengembangkan variabel lain, boleh ambil dari yang ada. Bayangkan saya tadi bagi banyak, Yudita juga bagi tadi ada 19. Kita boleh ambil dari situ. Nanti dua lah kita mikir sendiri, kira-kira apa ya, kira-kira. Nanti bisa diperbaiki dan itu bisa menjadi apa? Kekayaan intelektual kita. Oh ya sebentar, apalagi kawan-kawan ini pasti harus melakukan publikasi. Hampir semua yang ada di kelas ini semuanya dosen. Karena itu, mari sejak dini berpikir mengembangkan model yang baik, model yang memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan, dan bisa dipakai untuk publikasi di jurnal bermutu. Jangan mengikuti penyakit dari kakak-kakak kelas yang sekarang terbukti. Kakak kelas itu banyaklah di kampus ini, di kampus orang lain, dokter di atas kalian. Yang terjadi adalah apa? Benar, dia tahun ini dia publikasi. Dia publikasi, jurnalnya terbit. Yang publikasi dia, katakan terbitnya 20 September 2020. Ya, 20 September 2020. Lalu dia ikut ujian dokter selesai tanggal 25 September 2020. Dan di bulan Desember 2020, jurnal tempat dia publikasi itu untuk jadi dokter itu discontinued oleh Scopus. Saya tanya pada kalian, tragis enggak kalau gitu? Maukah kalian berkorban, neliti, publikasi, mumet, bahkan kadang bayar karena kalian tidak mau yang jurnal gratis? Pilihnya yang bayar. Padahal gratis itu banyak dan lebih keren yang kayaknya tidak bakalan di discontinued. Tapi kalian pilih yang bayar. Dan kalian lulus tadi 25 September. Ya, ya, tidak usah Desember lah. Mungkin waktu 30 Oktober kalian masuk ke websitenya Scopus. Loh kok jurnal ini tidak ada lagi ya? Lah begitu masuk lagi cari di apa namanya Simago itu di Simago JR. Lo di discontinued 2020. Wah, tragis tenan ya. Dan saya menemukan itu bukti sangat nyata ya. Di tahun yang sama 2020 yang di discontinued banyak banget. Dan cilakanya di dalam artikel itu yang di discontinue itu ada nama-nama kakak kelasmu. Wah, lah tragis tenan. Mending kalian ikut saran saya, publikasi yang bagus. Gratis bahkan, cari jurnal yang baik. Kalau kita ngembangkan sejak sekarang, oh ya mestinya oke. Kalian mampu karena ada mata kuliah yang mensupportnya banyak. Kalian nanti ada mata kuliah penulisan ilmiah. Diajari caranya menyiapkan artikel-artikel Scopus seperti itu. Manfaatkan itu dan saya rasa kita pasti bisa.
Ya, itu utamanya. Jangan dulu ngejar-ngejar yang gelar belakang itu ya. Certified C, I, LL, Certified International, lucu-lucu saja. Ya, CILLS. Wah, namanya tak lihat kok tiba-tiba ketemu ya Triame masuk kampus. Wah, namanya kok Triame Dianusari. CILLS. Wah, ada dia kan. Nanti itu Pak Jarwo mau pulang ke Tegal, wah ke kios ono sertifikat. Takon sertifikat apa ki? Wah, ini profesional. Oh ya, wes itu nanti penting kiri-kiri aja lah. Sekarang buat dulu publikasi karena apa? Kalian mahasiswa dokter. Saya rasa itu paling penting ya. Kalian mahasiswa dokter dan selalu saya rasa itu akan membanggakan karirmu kalau punya publikasi yang tidak didiscontinue kayak gitu. Ya, sungguh ya, sungguh. Ya, jangan yang discontinue wah pas mau ujian habis ujian. Untung aja udah habis ujian. Coba pas mau ujian malah keluar pengumuman di discontinue tuh. Wah, lah piye itu nangis tok percuma kan. Nah, karena itu manfaatkan mata kuliah ini. Sekarang kita datang ke grup, manfaatkan ilmu yang sudah dipelajari. Ya, kita belajar teori jadi pasti membantu kita untuk itu dan saya yakin sangat bisa. Oke? Baik kalau gitu mari kita masuk dalam kelompok ya. Saya buat grupnya.